Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, halaman 30 dan 31. Nah, di sini kita akan membuat tugas. Di sini kan nomor F, mari berkarya atau berkontribusi. Jadi kalian harus membuat sesuatu. Nah, apa yang harus kalian buat itu? Ini dia petunjuknya. Nah, pilihlah salah satu dari aktivitas yang diberikan di bawah ini. Yang pertama, tujuan dari aktivitas ini untuk menggali pendapat orang dengan melakukan sebuah interview. Ya, artinya melakukan wawancara dengan seorang partner atau teman. Jadi kalian dalam satu grup itu berdua ya. Kalian berdua dalam satu grup. Apa yang dilakukan? Pilihlah sebuah topik ya. Preferably ini yang lebih disukai adalah masalah sosial ya, isu-isu sosial. Sebagai contoh, isu sosial media, isu merokok, isu korupsi, pemanasan global, polusi, kemiskinan, dan penyalahgunaan obat, dan lain sebagainya. Jadi bisa, apakah ini saja? Tidak. Bisa saja masalah kejahatan di lingkungan kalian atau permasalahan-permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat, boleh. Tidak ada batasan. Nah, apa yang akan dilakukan? Tulislah sebuah seri pertanyaan-pertanyaan interview atau pertanyaan-pertanyaan wawancara yang mana tidak boleh lebih dari 6 buah pertanyaan yang bisa membantu kamu mengumpulkan pendapat orang-orang terhadap isu yang telah kamu pilih ya. Jadi kalau di sini contohnya tentang korupsi ya. Nah, setelah interview ya, wawancara, buatlah sebuah dialog menggunakan pendapat-pendapat yang telah kamu kumpulkan. Kamu bisa mempresentasikannya di dalam bentuk wawancara, bukan wawancara, bermain peran ya. Bermain peran itu role play itu seperti ini yang di halaman nih ya, menjawab, ada yang bertanya dan ada yang bermain peran ya, itu yang dinamakan role play. Nah, lanjut. Atau juga bisa sebuah poster ya, sebuah film atau presentasi dalam bentuk PowerPoint. Pastikan kamu membagikannya atau berbagi di kelas. Jadi bisa kamu tunjukkan kepada guru, bisa juga dipertunjukkan di kelas, segala macam. Kalau poster tentu bisa kamu tempel di dinding kelas. Kalau film bisa ditonton bersama-sama. Nah, contoh pertanyaan terhadap isu korupsi untuk sebuah interview. Ya. Jadi kalau pertanyaan itu dalam interview itu seperti piramid terbalik ya. Kalian tahu kan piramid ya, di atasnya kecil, di bawah besar. Sekarang piramidnya kita balik, di atasnya besar, di bawahnya kecil. Artinya kalian, pertanyaan pertama itu adalah harus yang bersifat umum ya, yang bersifat umum. Lantas pertanyaan kedua lebih mengerucut, lebih kecil lagi, lebih menjurus lagi, dan menjurus sampai terhadap pokok atau inti permasalahannya. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini apakah korupsi itu ya, menurut pendapat Anda? Nah, ini kan masih umum ya, pengertian itu masih umum terhadap korupsi. Yang kedua agak mengerucut. Nah, apakah kamu pikir korupsi itu prevalen ini adalah
lazim, ya. Apakah kamu pikir korupsi itu sudah lazim di masyarakat kita? Nah, sudah mulai nih mengerucut dikit. Nah, apa intinya kita lihat di pertanyaan terakhir nanti. Bagaimana kamu mendefinisikan korupsi itu? Ya, mendefinisikan ya. Apakah menurut Anda korupsi harus diberi hukuman kriminal, ya? Harus dijadikan hukuman kriminal, ya. Jadi korupsi itu termasuk kejahatan kriminal. Seperti kriminal itu seperti pencurian, ya. Pencurian. Apakah kamu pikir pemerintah sudah melakukan usaha yang cukup untuk memberantas korupsi dari masyarakat kita? Nah, ini dia. Ini sudah lebih menjurus, ya. Apakah apa yang kamu lakukan untuk membantu menghilangkan korupsi? Nah, atau membasmi korupsi. Nah, itu sudah mengerucutnya. Jadi lebih ke fokusnya yang pertanyaan-pertanyaan yang terakhir. Itu dia pertanyaannya. Aktivitas pertama. Aktivitas kedua. Dengan teman sekelas, ya, tulislah sebuah percakapan tentang pendapat, ya, menggunakan ekspresi-ekspresi yang telah kamu pelajari di bagian building blocks, ya. Nah, yang di atas, ya, pelajaran ada yang building block namanya. Nah, pelajari pakai itu, ya, buat percakapan seperti itu. Pergunakan pendekatan bermain peran. Nah, perankan di depan kelas, ya. Mainkan setelah dibuat, ya, percakapan itu. Nah, kamu perankan di depan kelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, carilah sebuah editorial atau tulisan di majalah atau koran berbahasa Inggris. Nah, setelah itu pergunakan teknik visible thinking. Nah, teknik visible thinking ini adalah kalian itu membuat, ya, riset atau penelitian yang terstruktur dan yang fleksibel dan sistematis, ya. Nah, kamu lakukan penelitian atau reporter's notebook, buku catatan reporter. Jadi kalian membuat catatan-catatan, ya, untuk menentukan apa yang kamu analisa atau yang akan kamu riset. Nah, yang diriset adalah untuk menentukan dan memisahkan antara fakta dan pendapat dari artikel tersebut. Jadi, mana yang fakta, mana yang pendapat, itu kamu pisahkan, ya. Dan bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nah, fokuslah terhadap poin-poin berikut. Apa poin-poinnya? Ya, ini dia. Tentukan sebuah isu. Apa isu? Atau permasalahan, dilema dari artikel tersebut. Artinya, ide pokoknya apa? Ide pokok dari artikel tersebut. Yang kedua, tentukan fakta dan pendapat. Kamu pisahkan antara fakta dan pendapat di dalam artikel tersebut. Perhatikan jika kamu mengerti artikel tersebut atau kamu butuh informasi lainnya, ya. Jadi kalau sudah mengerti artikel tersebut udah. Kalau belum, nah sebutkan
Apakah kamu butuh informasi tambahan? Berikutnya, setelah berdiskusi dengan anggota kelompok dan guru, sampaikan pendapat kamu itu berdasarkan informasi yang telah kamu dapatkan, ya. Nah, itu dia tugas atau bentuk aktivitas yang kamu kerjakan pada yang tugas ini, yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, merokok harus dilarang di tempat-tempat umum. Apa pendapat kamu? Nah, sampaikan pendapatnya. Apakah pendapat orang lain di dalam kelas kamu terhadap masalah ini? Apakah kamu setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut? Lakukan debat dengan teman sekelas terhadap isu tersebut. Apa isunya? Merokok harus dilarang di tempat-tempat umum. Nah, kamu melakukan debat ya. Nah, terhadap isu tersebut. Bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang atau 10 orang. Nah, itu dia. Jadi kalian harus melakukan debat. Artinya ada 2 kelompok. Ada kelompok yang setuju dengan alasan-alasannya, setuju dengan merokok dilarang di tempat umum, dan ada yang tidak setuju dengan larangan merokok di tempat umum. Nah, sampaikan argumen-argumennya dan lakukan debat tersebut di depan kelas. Itu dia 4 aktivitas yang bisa kalian pilih dan bisa kalian kerjakan. Nah, lanjut. Asesmen, formatif. Ini melihat bagaimana kemampuan kamu menyerap pelajaran dalam bab ini, ya, bab 2 ya. Nah, saya bisa melakukan hal ini. Lengkapi pernyataan-pernyataan berikut ini. Nah, nomor 1. Hal yang paling menarik saya pelajari di bab ini adalah, nah, bagian mana yang paling menarik itu tentu kalian yang tahu ya. Silakan jawab. Jawabnya boleh berbahasa Indonesia, boleh berbahasa Inggris, tapi disarankan menggunakan bahasa Inggris untuk lebih bagusnya. Nah, nomor 2. Bagian yang paling saya sukai adalah, nah, mana bagian-bagian yang kalian sukai, pilih. Sukai itu mungkin bagian tugas misalnya ya, atau bagian mana, bagian writing connection misalnya. Itu silakan. Yang mana yang menurut kalian itu paling menyenangkan ya. Nomor 3. Saya ingin mempelajari lebih banyak tentang apa? Nah, silakan kalian pelajari. Materi kita adalah tentang apa? Bermain peran ini apa namanya? Memberikan opini, ya. Nah, bagian mana dari pelajaran memberikan opini ini yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Nomor 4. Bagian paling susah di bab ini adalah, nah, bagian mana yang paling susah? Apakah bagian aktivitas ini ya, let's create, apakah bagian yang pertama atau kedua, ketiga? Ini ada berapa bagian itu? A, B, C, D, E, F, 6 bagian. Yang mana paling susah? Yang nomor 5, saya harus lebih giat lagi pada bagaimana? Bagian A, B, C, D atau F. Nah, silakan kamu pilih. Tentu berdasarkan pengalaman masing-masing. Nah, lanjut. Baca pernyataan berikut dan
tik atau checklist ya. Pilihan yang paling cocok dengan kamu. Nah, definitely ini artinya paling sangat setuju ya. Ini setuju, ini ragu-ragu, tidak setuju atau tidak sama sekali ya, tidak setuju sama sekali. Apa pernyataan setuju tidak setujunya terhadap pernyataan ini? Percakapannya sangat mudah, cukup mudah ya, mudah untuk difahami atau dimengerti. Kalau kalian memang menurut kalian sangat mudah dipahami percakapan yang ada di bab ini, maka the checklist ini, definitely ini. Tapi kalau tidak terlalu mudah, yes. Kalau kalian ragu, maybe. Ya, begitu juga kalau kamu tidak mengerti sama sekali, pilih not at all. Kedua, saya tahu bagaimana menyampaikan pendapat. Ya. Nah, kalau sangat mengerti caranya, checklist definitely ini. Yang ketiga, saya bisa berdebat dengan teman sekelas. Ya, begitu juga ini. Kalau tidak bisa sama sekali, checklist yang not at all ini. Saya bisa menulis sebuah artikel pendapat, ya, opini. Nah, kalau bisa silakan di checklist definitely. Tapi kalau tidak, ya silakan. Itu pilihan kalian masing-masing. Berikut, saya bisa menuliskan sebuah dialog. Nah, itu gitu juga. Ya. Nah, terakhir, rencana saya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di bab ini. Tentunya yang kamu jadikan dasarnya adalah mana yang di checklist ini. Yang not at all inilah yang di checklist ya. Kalau menurut kamu itu kamu tidak tahu bagaimana mengekspresikan pendapat, maka rencananya itu adalah kamu tulis ini. Apa rencananya? Apa yang akan kamu lakukan agar kamu tahu bagaimana mengekspresikan sebuah pendapat. Nah, begitu juga berikutnya. Ya, kalau misalnya checklistnya definitely atau yes, tentu tidak perlu dibuatkan catatan di sini. Nah, itulah terjemahan bahasa Inggris halaman 30 dan halaman 31 untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Sampaikan kepada guru dan teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.